Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pengurus Badan Takmir Masjid Raya Ahmad Yani, staf keimaman, mohon maaf tidak bisa kami sapa satu persatu. Kami hormati dan kami doakan sehat walafiat selalu, dijaga dan dinaungi Allah Subhanahu wa taala, serta dimudahkan untuk berlomba-lomba memperbanyak amalan-amalan soleh. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu pejabat, mohon maaf tidak bisa kami sapa satu persatu, juga kami hormati dan kami doakan kepada Allah, mudah-mudahan kebersamaan kita di masjid yang kita cintai, rumah di antara rumah Allah ini, semoga begini juga Allah Subhanahu wa taala akan bersamai kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat, tanpa terkecuali semuanya kami doakan kepada Allah, mudah-mudahan semua kita Allah mudahkan untuk bisa menggapai husnul khotimah di penghujung kehidupan kita nanti. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah. Malam ini kembali Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita satu takdir yang baik, yang kalau kita melihat ke belakang begitu sibuknya orang tentang kegiatan-kegiatan dunia, bahkan sampai dengan detik ini jalanan-jalanan begitu macet, pom bensin begitu antri orang mencari BBM, supermarket, mall, pasar juga begitu ramai. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk meramaikan masjid atau memakmurkan masjid, yang tentu ini mendapatkan fadilah dan keutamaan sendiri dari Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Maka dari itu mari kita jaga dan kita istiqomah pertahankan semangat kita untuk melaksanakan ibadah di masjid, khususnya salat 5 waktu yang di masjid kita yang kita cintai Ahmad Yani ini. Setiap hari Senin dan setiap hari Kamis kita tidak hanya melaksanakan salat maghrib dan isya secara berjamaah, tapi kita tambah dengan taklim, kajian kitab yang rutin, yang setiap hari Senin kita mengkaji kitab akidah dan tauhid. Mudah-mudahan banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari pelajaran ini, dan mudah-mudahan akidah dan tauhid kita semakin mantap di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bekal-bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala menjadi cukup, sehingga kalaupun datang panggilan Allah Subhanahu wa taala kita sudah siap dan dipanggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan taslim semoga dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga semua kita termasuk pengikutnya yang setia, istiqomah mengamalkan syariat ajaran Islam ini hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di kemudian hari nanti. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih berkaitan dengan perbuatan-perbuatan dosa dan menghantar kepada kemusyrikan. Malam ini kita mengambil satu bab yang besar, yaitu ziarah kubur. Jadi ziarah kubur ini ada 4 modelnya. Salah satu di antara ziarah kubur adalah dapat menghantar kepada kemusyrikan, yang sebentar akan saya sebutkan. Namun sebelum kita akan menyebutkan itu, saya ingin jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ziarah kubur ini dibagi oleh para ulama menjadi 4 bagian. Maka bagi kita yang rajin berziarah kubur, bagi kita yang istiqomah dengan ziarah kubur, mari perhatikan, jangan sampai salah kita dalam ziarah kubur. Maka mari kita mengikuti tuntunan Nabi SAW dan para ulama, bagaimana sunnah-sunnahnya, bagaimana supaya tidak salah kita dalam berziarah kubur ini, bahkan bagaimana supaya kita terbebas daripada ziarah kubur yang menghantar kepada kemusyrikan. Perlu dan penting untuk kita kaji tentang tuntunan para ulama
ziaratul kubur atau berziarah ke kuburan. Yang pertama, ziaratun masyru'ah, ziarah kubur yang disyariatkan. Diperintahkan kita untuk berziarah sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la tushaddidur rihalu illa ila thalathati masajid. Jangan kalian melakukan perjalanan ibadah ziarah kecuali ketiga masjid. Masjidul Haram wa masjidi hadza wa masjidil Aqsa. Kata Nabi SAW, jangan merencanakan rencana yang sangat besar dalam rangkaian ibadah kecuali hanya kepada tiga tempat tadi. Jadi jangan sampai habis uang kita cuma mau ke Singapura. Jangan sampai kita buang-buang uang hanya untuk pergi nonton bola di Amerika atau di Real Madrid. Jangan sampai kita nabung uang sebanyak-banyaknya hanya untuk pergi ke tempat-tempat yang kita anggap indah, yang menghabiskan uang yang banyak. Kata Nabi Rasulullah SAW, jangan kalian mencanangkan satu ziarah, satu kunjungan ibadah, kecuali hanya kepada tiga tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena tiga masjid ini disepakati tentang fadilah dan keutamaannya. Kalau Masjidil Haram, kata Nabi SAW, wa salatun fil Masjidil Haram afdalu min 100,000 salatin fi ma siwah. Satu kali salat di Masjidil Haram lebih afdal daripada 1.500 kali salat di masjid yang lain. Itu orang di sini Pak sudah 1.500 kali salat, itu belum bisa menandingi satu kali di sana. Makanya sangat bersyukur orang yang bisa pergi haji, pergi umroh, Masya Allah. Cuma sampai di sana jangan cuma nyaman dengan kasur-kasur empuknya yang ada di hotel, kemudian tidak memanfaatkan Masjidil Haram. Padahal tujuan utama kita ke Masjidil Haram adalah ziarah masjid. Yang kata Nabi satu kali salat di situ lebih afdal daripada 1.500 kali di masjid yang lain. Ada juga yang salah paham. Karena pulang dari haji, dari umroh, sampai di sini sunyak salat-salat. Pak, kayak apa saudari bawa haji, bawa umroh, sunyak salat-salat? Dia bilang, nggak tahu. Baca itu hadis. Satu kali salat di sana lebih afdal daripada 1.500 kali di masjid yang lain. Ini biar saudara 1.500 kali di sini belum bisa menandingi saya satu kali di sana. Saya berkali-kali di sana. Ini salah paham dengan hadisnya. Ya, bukan itu maksud hadis ini. Maksud hadis ini adalah fadilahnya salat di Masjidil Haram itu satu kali antum salat di situ lebih afdal daripada 1.500 kali di masjid yang lain. Ini hadis sahih yang tidak ada para ulama yang menyelisihi tentang kesahihan hadis ini. Maka berniatlah bagi antum pengusaha, antum yang punya gaji yang besar, antum yang punya kesanggupan untuk supaya bisa datang di Makkah Al-Mukarramah, mengunjungi Masjidil Haram dan bisa salat di sana karena fadilahnya sangat luar biasa. Dan itu diperintahkan kita. Yang kedua, Masjid Nabawi. Kalau dalam teks hadis ini disebutkan wa masjidi hadza, masjidku ini. Jadi Masjid Nabawi itu mendapatkan gelar masjidnya Nabi. Makanya Masjidin Nabawi, masjidnya Nabi. Kenapa? Karena Nabi yang bangun. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwah. Satu kali salat di masjidku ini lebih afdal 1.000 kali di masjid yang lain. Jadi Masya Allah, 1.000 kali orang di Masjid Ahmad Yani itu belum bisa menandingi satu kali Masjid Nabawi. Bagaimana kalau antum 3 hari tinggal di sana selama umroh, 3 hari Masjid Nabawi, otomatis setiap harinya 5 kali salat 5 waktu di situ, belum qobliyah ba'diyah, belum tahajud, belum syuruk, belum witir, belum duha, belum yang lain-lain, tahajud dan sebagainya. Subhanallah, kalau ini bisa kita jaga dan ini kita realisasikan,
kita berziarah ke Masjid Nabawi tidak sia-sia. Tapi kalau orang datang di sana hanya mau lihat mana itu sepedanya Nabi Adam, ya, orang cari itu sepedanya Nabi Adam mana? Ya, yang tempat-tempat segini saja, meskipun tidak dilarang, silakan antum mencari, melihat-lihat sejarah di sana. Tapi bukan itu tujuan utama. Tujuan utama ini nih, ya, disebutkan hadis. Dan yang ketiga, Masjidil Aqsa di Palestina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa salatun fil Masjidil Aqsa afdalu min 500 salatin fi ma siwah." Satu kali salat di Masjid Aqsa lebih afdal daripada 500 kali salat di masjid yang lain. Makanya Masjid Al-Aqsa itu enggak pernah aman-aman sampai sekarang. Orang-orang Yahudi terus dan terus mau merebut dan merampas Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Karena Allah sebutkan di Al-Qur'an, "Alladzi barakna haulahu." Kami berkahi Masjid Aqsa ini dan sekelilingnya. Berkah di situ tuh. Bahkan di dalam Masjid Aqsa itu, tepatnya di mimbar, itu ada tabut peninggalan Nabiullah Daud alaihissalam. Yang orang Yahudi tahu, mereka mau rebut itu tuh. Itu di antara asbab kenapa enggak pernah nyaman-nyaman, enggak pernah selesai peperangan di sana. Mungkin di antara asbabnya keberkahan yang ada di situ, kemuliaan yang ada di sana, dan orang-orang Yahudi tahu dan mereka mau mengambil itu semua. Padahal itu punya kaum muslimin. Ala kulli hal, ya begitu cerita ringkasnya. 3 tempat ini sangat diperintahkan kita untuk berziarah padanya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Maka bagi Bapak Ibu yang punya banyak uang atau punya kelebihan rezeki, kalau ada tur umrah Palestina atau Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ambil tur itu. Jangan cuma pilih yang Turki, Madinah, Mekah. Ya, orang-orang kan sekarang berlomba-lomba ke Turki, meskipun tidak dilarang. Banyak peninggalan Islam di sana. Ya, Khilafah Utsmaniyah. Bayangkan 13 abad kaum muslimin berkuasa. 13 abad itu bukan waktu yang sedikit. Yang berpusat di Andalusia, itu banyak peninggalan-peninggalan kaum muslimin yang bisa kita saksikan di sana. Termasuk kuburan orang yang merubah-rubah syariat Allah. Orang yang menjadikan masjid tempat minum-minum khamar, diskotik. Namanya Mustafa Kamil. Itu ada di sana. Yang kuburannya itu dari jarak kejauhan sangat busuk. Bahkan kalau kita masuk ke daerah situ itu, penjaga kubur harus siram dengan parfum yang sangat wangi di kita. Karena kalau kita masuk ke situ itu, terkena dengan bau busuknya, nak mau hilang-hilang. Sampai berminggu-minggu. Allah laknati orang tersebut. Kisah yang cukup panjang. Itu orang yang merubah syariat-syariat hukum Allah. Masjid-masjid dia rubah menjadi tempat minuman, khamar, tempat joget-joget, tempat bidu wanita. Hukum-hukum Islam dirubah dengan hukum-hukum mau-maunya dia. Ulama-ulama dibunuh banyak. Bahkan ada ulama yang ditangkap, digantung, kemudian digiring harimau-harimau lapar untuk menerkam dan memakan ulama-ulama tersebut. Sampai segitu bengisnya. Raja-raja dahulu, zalim, luar biasa. Maka kita bersyukur alhamdulillah pemimpin-pemimpin kita di Indonesia ini ya masih sangat peduli dan perhatian dengan kaum muslimin, meskipun mungkin ada sedikit kekecewaan, ada sedikit khilaf dan salah mereka, tapi tetap kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah petunjuk kepada mereka dan mudah-mudahan selalu pro dengan rakyat, apalagi rakyat-rakyat kecil seperti kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam berziarah kubur ini, tentu kalau pergi ke Masjid Nabawi pasti bisa berziarah kuburnya Nabi. Pasti bisa berziarah kuburnya Abu Bakar, kuburnya Umar, bahkan kuburan para sahabat-sahabat yang kita sebut dengan Al-Baqi. Ya. Al-Baqi. Al-Baqi itu adalah kuburan sahabat-sahabat Nabi. Sampai istri-istri Nabi juga di situ. Aisyah radhiyallahu anha termasuk kuburannya di situ.
Nah, orang yang sempat datang di Masjid Nabawi, peluang besarnya untuk bisa ziarah kuburan sahabat-sahabat penghafal Al-Quran itu, yang jasad-jasad mereka tidak dimakan oleh tanah, itu ada di Masjid Nabawi, di halamannya. Bisa kita berziarah ke sana. Nah, bagaimana cara berziarahnya? Nah, ini nih. Pertama, dilarang berziarah yang syar'i itu dengan menangis dengan keras. Menangis saja boleh, tapi menangis dengan tangisan yang keras itu nggak boleh. Sampai teriak-teriak. Tadi pagi-pagi baru makan ke sana bubur. Ya. Nah, menangis seperti ini tentu dilarang. Makanya perempuan itu sangat sensitif untuk terjadi hal-hal seperti ini, sehingga perempuan itu dilarang. Nanti akan saya jelaskan kalau masih ada waktu sebentar. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat An-Nasa'i, hadis yang sahih, wa nahaitukum an ziyaratil qubur faman arada an yazuruha falyazur wa la taqulu hajran. Aku telah melarang kalian berziarah kubur. Tapi siapa yang mau berziarah kubur, silakan berziarah kubur, asalkan la taqulu hajran. Jangan berkata perkataan-perkataan yang tidak baik. Jadi sampai di kuburan itu jangan macam-macam di situ tuh. Ini adalah ziarah kubur yang dilarang, ya. Jadi disyariatkan ziarah kubur, tapi jangan buat seperti ini. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, kata Nabi SAW, la'ana zawaratil kubur. Allah melarang perempuan-perempuan berziarah kubur yang dikhawatirkan akan seperti ini, menyebut-nyebut penghuni kubur, menangis dengan keras-keras dan berbaring-baring di situ dia, membanting-bantingkan dirinya, apalagi orang yang paling dicintai misalkan meninggal. Ini. Nah, sunahnya berziarah kubur ini dalam hadis Tirmidzi kata Nabi SAW, "Qad kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, faqad udhina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Aku dulu dilarang untuk berziarah kubur, tapi sekarang sudah dibolehkan. Maka berziarah kalian ke kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu tudzakirul akhirah, dapat mengingatkan kalian kematian atau akhirat. Jadi ziarah kubur itu tujuan yang pertama adalah supaya orang ingat mati. Bukan sama dengan orang sebelah ziarah kubur malam minggu sambil main gitar di situ dan bawa botol lagi. Entah apa DP isi botol, saya juga sudah pilih lihat. Ya, tapi coba lagi DP rasa apa? Yang pasti saya lihat langsung sambil main gitar, duduk di kuburan dan ada botol di situ sambil menyanyi. Nah, tentu bukan begini ziarah kubur. Ya, dalam Islam ziarah kubur itu adalah fa innaha tudzakirul akhirah. Berziarah kubur itu untuk mengingatkan kita tentang akhirat. Artinya orang yang berziarah kubur, selesai ziarah kubur harusnya dia mempersiapkan diri untuk menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk dibawa ke akhirat. Jangan ziarah kubur sering, tapi malas ikut taklim. Salat berjamaah enggak mau. Doa zikir munajat dia sopigi. Bagaimana ziarah kubur kalau tidak menambah amalan soleh? Ziarah kubur ini adalah tudzakirukumul akhirah, untuk mengingatkan kita akhirat itu ada, supaya kita siapkan diri dengan bekal yang sebanyak-banyaknya. Ini hadisnya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha turiqul qalba wa tadma'ul ain wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hujran." Dulu kata Nabi, aku melarang kalian berziarah kubur. Kenapa kata Nabi dulu aku melarang kalian ziarah kubur? Karena dulu sahabat-sahabat sangat sensitif dengan kemusyrikan di kuburan. Setelah mereka masuk Islam, sensitifnya ini masih sangat kuat. Maka Nabi bilang jangan dulu ziarah kubur. Karena Nabi takut nanti ritual kesyirikan yang dahulu jahiliyah backing. Karena baru masuk Islam. Nabi ceramai dulu dorang, kasih dulu ilmu. Nah, setelah mereka paham tentang akidah dan tauhid yang benar, kata Nabi, ala fazuruha. Nah, sekarang baru bersilakan berziarah kubur. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa ini hadis? Dulu Nabi larang sahabat-sahabat berziarah kubur. Kemudian setelah itu Nabi suruh. Ini main-main Nabi dengan syariat.
Nah, ini ceritanya begini nih. Dulu sahabat-sahabat baru masuk Islam. Sebelum mereka masuk Islam, ritual kemusyrikan mereka di kubur itu sangat keras. Sangat banyak. Nabi takut dengan ilmu yang masih sedikit, belum bagus akidah dan tauhid mereka, lalu mereka ziarah kubur, jangan sampai kebiasaan jahiliyah mereka dahulu mereka buat. Maka Nabi bilang, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Aku dulu melarang kalian untuk berziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang silakan berziarah. Karena akidah dan tauhid antum sudah mantap. So paham bagaimana cara berziarah kubur. Nah, kata Nabi, fa innaha turiqul qalba. Karena ziarah kubur itu akan melembutkan hati. Wa tadma'ul ain, dan akan menuturkan air mata. Wa tudzakkirul akhirah, dan akan mengingatkan tentang akhirat. Wala taqulu hujran, maka jangan berkata-kata yang tidak baik. Nah, 4 poin yang disebutkan Nabi SAW ziarah kubur. Pertama, dapat melembutkan hati. Jadi kalau betul-betul kita ziarah kubur, Masya Allah hati kita akan lembut. Besok saya juga akan begini. Kekuatan, jabatan, harta yang banyak, kegantengan, semua fasilitas yang saya dapat ini akan saya tinggalkan. Akan begini juga saya. Jadi lembut hatinya. Maka akan keluar air mata. Sehingga dia akan mengingat kematian, akhirat. Maka dia persiapkan bekal-bekal. Ini kata Nabi SAW tentang ziarah kubur itu. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarata." Nabi SAW pernah berziarah ke kuburan, faqala assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Pada waktu beliau tiba di kuburan, beliau lebih dulu membaca assalamualaikum dara qabral mu'minin. Nah, itu kalau jadi adab berziarah kubur itu yang pertama kali sampai di kuburan bukan foto-foto dulu. Tolong sekarang kan selfie-selfie sampai di kuburan. Nah, Nabi SAW sampai di kuburan adalah assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini doa yang pertama kali yang kita baca pada waktu ziarah kubur, ya. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Itu ya doanya. Ustaz panjang Ustaz yang udah hafal. Ada rekamannya, ya. Nanti minta sama Mas Rapi. Diputar lagi, ya. Kemudian dengar-dengar sampai terhafal. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ya. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Itu satu riwayat Imam Muslim tentang adab pertama kali Nabi sampai di kuburan, itu yang dibaca oleh Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian ada riwayat yang lain, juga riwayat Imam Muslim. Hadis dari Buraidah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir fa kana qailuhum yaqulu." Nabi SAW mengajari kami kalau berziarah kubur itu baca ini lebih dulu sampai Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun as'alullahu lana wa lakumul afiyah. Itu diantara juga doa yang bisa kita baca pada waktu sampai ini, ya baru sampai. Orang ini kan rajin ziarah kubur, apalagi orang Gorontalo, ya rajin sekali ziarah kubur. Apalagi menjelang-jelang Ramadan, di bulan Sya'ban itu ramai kuburan, hampir tiap hari. Bukan cuma di kuburan, di rumah juga baca doa tiap hari. Nah, jangan sampai ini tonyak bekeng. Padahal ini yang Nabi buat dan Nabi ajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang rajin ziarah kubur, saya mau tanya, hafal nggak ini? Kalau belum hafal, tolong ya, hafal dulu ini. Karena Nabi SAW beliau berziarah kubur, ini yang lebih dulu beliau baca dan beliau ajarkan kepada sahabat-sahabat
kalau ziarah kubur itu baca Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahikun as'alullahu lana walakumul afiyah. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat lain Nabi sambung lagi, wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustaakhirin. Semoga Allah selalu merahmati orang-orang yang telah dahulu dan orang-orang yang akan datang masuk ke kuburan tersebut. Itu sambungan doa dari Nabi SAW. Kemudian riwayat yang lain lagi, jadi ada 3 riwayat ini tentang masuk kubur ini. Nabi SAW juga mengajarkan Assalamualaikum dara qaumi mu'minin wa inna bikum lahikun. Summa qala Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum. Nah, itu juga hadis riwayat Imam Ahmad. Silakan pilih 3 ini, mana yang gampang bagi orang. Yang sampai sudah 3, satu pun tidak ada yang tahu. Ya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu yang ikut taklim di Masjid Raya Ahmad Yani ini dapat kita bekal, mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan kita. Sekali lagi, yang sangat gampang adalah yang pertama tadi, Assalamualaikum dara qaumi mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ya, Assalamualaikum dara qaumi mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Hadis riwayat Imam Muslim. Silakan Bapak Ibu, 3 riwayat ini pilih salah satu di antaranya. Untuk pertama kita sampai di kuburan, ini yang diperintahkan untuk kita lakukan. Jangan langsung Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Belum kasih salam. Ya. Padahal salam ini yang lebih dulu. Kalau mau diterjemahkan, Pak, Assalamualaikum dara qaumi mu'minin. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kampung orang-orang yang beriman. Wa inna bikum lahiqun. Dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Allahumma la tahrimna ajrahum wala taftina ba'dahum. Ya Allah, jangan engkau menghalangi kami dari pahala mereka dan janganlah engkau menjadikan fitnah pada kami sepeninggalan mereka. Itu diantara ya terjemahan doa yang 3 kami sebutkan tadi. Kalau yang pertama itu Assalamualaikum dara qaumi mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ya, itu dia artikan kurang lebih keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan dan kami insyaallah akan menyusul kalian juga. Jadi itu yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu riwayat cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah ke kuburan ibunya. Antum tahu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di usia ibunya dia masih sangat kecil. Dan bapaknya meninggal pada waktu ibunya masih hamil. Jadi Nabi SAW wafat, bapaknya sudah meninggal. Setelah melahirkan, tidak lama ibunya meninggal. Nah, dengarkan hadisnya. Zaran Nabi SAW qabra ummihi fabaka. Nabi SAW berziarah kuburan ibunya, lalu menangis. Nah ini nih. Jadi Nabi juga menangis. Wa abka man haulahu. Sahabat-sahabat yang menemani beliau, ya biasa, orang pe ustaz, orang pe guru, orang pe kiai, orang dampingi, kiai menangis, masa orang enggak menangis? Maka orang-orang yang mendampingi Nabi SAW dalam hadis ini juga menangis. Faqala, setelah itu Nabi SAW bersabda, Ista'dzantu Rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dzan li. Kata Nabi, aku menangis karena aku meminta kepada Allah, ya Allah, izinkan aku minta ampun supaya diampuni ibuku ini. Karena Nabi lahir belum jadi Nabi. Nabi lahir belum langsung berdakwah, kan gitu ya. Masih anak-anak, belum jadi Nabi, belum jadi Rasul. Ibunya meninggal lebih dulu. Makanya Nabi sebagai anak yang soleh sama dengan orang kan tidak mau orang tua tidak masuk surga, gitu kan? Maka dalam hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim ini, Ista'dzantu Rabbi fi an astaghfira laha. Aku minta izin kepada Tuhanku
untuk memintakan ampun supaya diampuni dosa kesalahan ibuku. Falam yu'dzan li. Tapi Allah tidak izinkan aku untuk minta ampun buat ibuku itu. Wasta'dzantuhu fi an azuraha. Lalu aku pun minta izin untuk berziarah ke kuburannya. Fa'udhina li fazurul kubur fa innaha tudzakkir maut. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengizinkanku untuk berziarah kubur, tapi dilarang aku untuk berdoa mintakan ampun buatnya. Makanya Nabi menangis. Ya, itu supaya antum tahu ya ceritanya. Ya. Nah, jangan dipotong hadisnya ini. Sebagian ada ustaz, ada penceramah dan potong hadisnya. Padahal lengkap hadisnya begitu. Jadi Nabi itu berdoa sebelumnya minta kepada Allah untuk minta ampun supaya diampuni dosa kesalahan khilaf orang tuanya, khususnya ibunya ini. Tapi Allah tidak mengizinkan itu, Allah larang. Lalu dia minta izin untuk berziarah ke kuburannya dan Allah mengizinkan silakan berziarah karena mengingatkan kematian. Nah, setelah sampai di kuburan, Nabi menangis. Ya, sahabat-sahabat yang mendampingi beliau pun turut menangis melihat Nabi SAW menangis. Begitu ringkas cerita tentang ziarah kuburnya Nabi SAW kepada ibunya, ya, Siti Aminah. Dan dalam Islam kita meyakini bahwa orang yang di alam kubur itu bisa mendengarkan apa-apa yang kita buat di atas kubur. Ini bisa dilihat nanti dalam hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, innahu la yasma'u qar'ani alahum. Sesungguhnya orang yang di dalam kubur itu mendengar suara sendal kalian di atas kuburan. Nabi yang bilang ini. Makanya jangan babataria di atas kubur. Jangan babanting-banting, jangan meratap di atas kubur. Karena sesungguhnya kalau kita meratap, kita babanting-banting di atas kuburan, itu semakin siksa dia di dalam kubur. Nanti akan saya jelaskan fikihnya tentang masalah ini kalau masih ada kesempatan. Ya, kalau tidak mungkin pada pertemuan yang akan datang. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ini ya, dalam riwayat Bukhari Muslim yang lain lagi, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Kata Nabi SAW, kalian wahai sahabat-sahabat, tidaklah lebih mendengarkan apa yang aku ucapkan dibandingkan dengan mereka di dalam kubur. Jadi Nabi bilang, sahabat-sahabat, waktu Nabi sementara memberikan tausiah di kuburan ini, sahabat-sahabat yang saya sampaikan ini, penghuni kubur lebih jelas pendengaran mereka daripada kalian. Itu, ya. Makanya kata Nabi SAW, fala taqulu hujran, ya. Fala taqulu hujran. Jangan kalian mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk di atas kuburan itu. Jangan. Ya, karena mereka dengar. Nah, itu ziarah kubur yang pertama adalah ziarah kubur yang disyariatkan. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Meskipun nanti fikihnya panjang sebetulnya, saya belum punya waktu untuk menjelaskan secara fikih. Ya, saya masih metode akidah dan tauhidnya dulu. Ziarah kubur yang kedua adalah ziarah kubur yang haram. Dilarang kita ziarah seperti ini, haram hukumnya. Bagaimana? Yaitu apabila seseorang berziarah ke kubur hanya untuk meminta-minta dan berdoa-doa seperti, ya Allah, aku meminta dan berdoa kepadamu dengan hak para penghuni kuburan ini. Karena dia orang soleh, maka perantara dia mudahkan saya menjadi orang soleh. Atau perantara dia, jadikan usahaku menjadi maju. Berdoa kepada Allah, tapi minta perantara lewat orang di kuburan. Nah, itu adalah sesuatu yang dilarang. Ya Allah, lewat Sunan Kalijaga, hambamu yang soleh ini,
Saya sudah usia 40 tahun, belum ada laki-laki yang datang meminangku. Mudahkan bagiku untuk mendapatkan jodoh. Nah, itu tidak boleh, ya. Jadi dia berdoa kepada Allah, tapi karena dia menganggap bukan orang soleh, dia datang kepada kuburan orang soleh, meminta perantara lewat kuburan orang soleh ini supaya Allah mengijabah doanya. Karena kalau orang soleh berdoa kan doanya mustajab, ya. Orang dekat dengan Allah meminta, doanya langsung dikabul. Nah, karena dia ini adalah orang yang tidak soleh atau orang yang amalannya sedikit, maka dia datang kepada kuburan orang soleh lalu berdoa kepada Allah tapi minta perantara lewat orang soleh. Ini dilarang, ya, tidak boleh dalam Islam. Nanti ya dalil-dalilnya cukup banyak juga, di fikih itu dijelaskan secara rinci. Itu ziarah kubur yang kedua, ya. Bentuknya adalah ziarah kubur yang dilarang, yaitu dengan mendatangi orang-orang soleh, dengan para nabi, ya, termasuk datang ke kuburan Nabi di Madinah. Antum datang berziarah ke kuburan Nabi Muhammad SAW, kemudian meminta, ya Allah, melalui perantaran Nabimu Muhammad SAW, seorang Nabi dan Rasul, orang yang paling mustajab doanya, jadikan aku menjadi orang yang paling kaya di Indonesia, atau mudahkan aku supaya naik jabatanku, dan apa permintaan kita. Nah, itu dilarang, tidak boleh seperti ini. Yang ketiga, ini nih, ziarah yang menghantar kepada kemusyrikan. Ziarah kubur yang menyebabkan kita musyrik. Ya, jadi bedakan Pak ya. Yang pertama tadi ziarah kubur yang disyariatkan, diperintahkan kita. Bagaimana caranya? Tadi sudah disebutkan. Kemudian yang kedua, ziarah yang diharamkan. Yang ketiga, ziarah yang menghantar kepada kemusyrikan. Apa bedanya haram dengan musyrik? Kalau haram cukup berdosa, tapi kalau musyrik batal amalan soleh Bapak. Rajin sholat terhapus pahala sholatnya, rajin puasa terhapus puasanya. Dalilnya mana? Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau buat syirik, batal seluruh amalanmu. Kemudian yang kedua, kata Allah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahu nar. Siapa berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga, tempatnya neraka. Ya. Jadi ziarah kubur yang menghantar kepada kemusyrikan ini bahaya. Bisa saja sebab itu Allah haramkan kita masuk surga. Ya, supaya Bapak bisa bedakan ini. Kenapa Ustaz ada ziarah kubur yang haram, ada ziarah kubur yang musyrik? Nah, kalau ziarah kubur yang haram itu kita cuma berdosa saja, tidak batal amalan-amalan soleh kita. Tidak langsung diponis kita masuk neraka, tidak langsung diponis kita haram masuk surga. Tapi ziarah kubur yang menghantar kepada kemusyrikan bahaya. Bagaimana modelnya? Nah, ini dengar baik-baik. Ziarah seperti ini atau ziarah kubur yang menghantar kepada kesyirikan ini adalah orang yang berziarah kubur untuk meminta-minta kepada penghuni kubur. Kalau tadi kan masih minta kepada Allah, penghuni kubur hanya perantara. Kalau ini dia langsung minta, wahai Sunan Kalijaga, saya punya toko sepi, tidak ada yang beli, tidak ada yang belanja. Kan banyak itu kuburan-kuburan wali yang dikeramatkan sekarang, ya. Sampai pada akhirnya saking mengkeramatkan kuburan itu, mereka datang di kuburan tidak minta kepada Allah, langsung minta kepada wali-wali tersebut. Ah, inilah ziarah kubur yang musyrik. Padahal Allah bilang, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, kepada Allah. Astajib lakum, kuberi apa yang kau minta. Nah, orang sejak minta pak kubur-kubur. Kalau orang di kampung-kampung Pak, wahai, pakai bahasa daerah, tahu lo pupu nungo, orang-orang yang sudah mati, ya. Kemudian dia mulai minta, berikan kami ini, berikan kami ini. Nah, inilah yang musyrik itu. Entahlah mereka ini sadar yang mereka baca itu adalah perbuatan kemusyrikan atau tidak. Yang pasti banyak begini nih. Ada yang berlindung kepada api,
berlindung kepada angin, berlindung kepada air. Kesemuanya adalah musyrik. Karena kita berlindung hanya kepada Allah, bukan kepada benda-benda tersebut. Karena benda tersebut adalah makhluk Allah. Allah yang menggerakkan mereka. Nah, meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal ini adalah ziarah kubur yang musyrik. Dan itu masih banyak sampai sekarang orang yang buat begitu. Ada yang sampai bernazar, bawa kambing, bawa persembahan-persembahan, bawa sesajian-sesajian, ayam putih, ya, disajikan ke kuburan-kuburan tersebut. Meminta supaya diberikan jodoh, supaya diberikan kekuatan sakti, supaya diberikan macam-macam. Nah ini, jangan sampai kita berziarah kubur model seperti ini. Musyrik ini Pak, ya, tidak main-main. Bisa nanti dilihat di Al-Quran surah Fatir, ayat 13 dan 14. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. Orang-orang yang kalian berdoa padanya itu, mereka enggak memiliki apa-apa. Kitmir saja enggak punya. Kitmir itu, saya baca dalam kamus Arab, kitmir itu kulit salak yang dalam. Kalau terang kupas salak, kan ada kulit yang halus itu ya, itu namanya kitmir. Allah bilang, itu wali-wali yang kalian berdoa padanya, kitmir saja mereka nggak punya. Apa yang kamu minta sama mereka? Ini Al-Fatir ayat 13, ayat 14 coba antum dengar. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian meminta kepada mereka, mereka tidak akan mendengarkan permintaan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka bisa mendengar, tapi mereka tidak bisa mengijabah apa yang kalian minta. Ya, ini Allah yang bilang ini. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Hari kiamat nanti, mereka-mereka ini akan mengingkari kemusyrikan yang kalian buat. Jadi wali songo, wali-wali siapalah yang kita anggap keramat lalu kita minta-minta kepada mereka itu, Allah bilang wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Hari kiamat mereka akan ingkari kemusyrikan yang kalian buat. Mereka enggak mau. Aku tidak pernah nyuruh mereka untuk berdoa kepada aku, kata wali begini nih. Aku enggak pernah ngajarin untuk kalau saya mati nanti minta-minta saja di kuburanku, enggak pernah ada wali yang ngajarin begitu. Itu orang sendiri yang buat itu tuh. Makanya Allah bilang wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Hari kiamat nanti mereka-mereka mengingkari semua kesyirikan-kesyirikan yang kalian buat ini. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh yang maha mengetahui. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala melarang justru perbuatan seperti ini yang orang buat. Maka Bapak Ibu, ini memang banyak mungkin yang tidak sependapat, mungkin banyak yang tidak setuju. Tapi silakan antum kaji ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, bahwa ziarah kubur seperti ini modelnya musyrik. Dan dalil saya bisa dibuka nanti di Al-Quran, surah Fatir, ayat 13 dan 14. Allah yang bilang ini. Jadi orang meminta-minta langsung kepada penghuni-penghuni kuburan. Karena orang bilang, orang soleh Ustaz ini tidak menghormati kuburan orang soleh. Ustaz ini tidak mengkeramatkan kuburan orang soleh. Tidak, saya menghormati, saya mengkeramatkan. Cuma saya tidak mau meminta kepada mereka. Kalau saya minta kepada Allah. Memintanya saya kepada Allah bukan berarti saya tidak menghormati mereka. Saya juga berziarah kepada mereka, tapi saya tidak mau meminta kepada mereka. Karena meminta kepada mereka adalah musyrik. Ini dalilnya, kan begitu ya. Jadi jangan sampai bapak-bapak, Ustaz Mahmud itu pemahamannya keras. Dia nggak mau ziarah kubur. Sampai bilang saya tidak mau ziarah kubur. Cuman saya tidak mau meminta-minta kepada penghuni kubur. Kan dia orang soleh Ustaz. Siapa antum Ustaz dengan dibandingkan dengan wali-wali ini? Siapa antum dibandingkan dengan para ulama-ulama ini? Ya, orang bukan siapa-siapa. Tapi bukan berarti orang meminta-minta kepada mereka karena mereka sudah wali. Ya, tidak. Sampai-sampai Allah bilang, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Itu mereka-mereka itu kitmir saja enggak punya dia. Kulit salak yang halus saja itu dia enggak punya. Orang meminta apa kepada dia? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ziarah kubur. Sudah habis waktunya. Yang keempat adalah
ziarah kubur yang maksiat. Ya. Jadi ziarah kubur yang disyariatkan, ziarah kubur yang haram, ziarah kubur yang musyrik, dan yang keempat ziarah kubur yang maksiat. Bagaimana itu ziarah kubur yang maksiat? Misalkan datang berziarah kubur, lalu kita bangun bangunan di kuburan tersebut. Ini ziarah kubur maksiat. Seperti sekarang banyak kuburan-kuburan yang dibangun kan? Coba antum dengarkan hadis. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Muslim. Naha Rasulullah SAW an yubna alal qabr. Nabi SAW melarang keras membangun bangunan di atas kuburan. Qatalallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah telah melaknati orang Yahudi karena menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Mereka bangun di atasnya. Maka tidak boleh, mau bangun masjid pun enggak boleh di kuburan. Ini hadisnya. Orang Yahudi mendapatkan laknat dari Allah karena membangun masjid di atas kuburan. Ini hadisnya. Nah, cara yang lain yang dilarang dalam berziarah kubur adalah yang menjadikan ziarah tersebut menjadi ziarah yang haram maksiat adalah duduk-duduk di atas kuburan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li antajlisa ahadukum ala jamratin fatuhraka siyabahu fatukhallasu ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Lebih baik bagi seseorang duduk di atas bara hingga terbakar bajunya dan sampai ke kulitnya daripada dia duduk di atas kuburan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi jangan duduk di atas kubur. Ini orang Masya Allah duduk begini nih, kuburan tuan duduk akang. Tak boleh Pak ya. Dengarkan ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, satu lagi yang paling parah adalah menyala-nyalakan lampu di kuburan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatul kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Allah Subhanahu wa taala melaknati peziarah-peziarah kubur yang mereka menyalakan lampu di atas kuburan dan membangun kuburan tersebut. Ya, apalagi yang untuk tuntut dalam hadis-hadis yang cukup jelas ini. Cuman saya waktu karena sudah habis, ya mudah-mudahan nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya masih dalam pembahasan ziarah kubur ini supaya orang jelas ya tuntunan Islam bagaimana sebenarnya ziarah kubur sesuai dengan syariat yang ditentukan Nabi dan para ulama kepada kita, dan jangan salah kaprah kita tentang ziarah kubur ini. Terima kasih. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.